Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Majaz. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas Al-Haqiqah. Ya, haqiqah dia adalah lafaz yang digunakan pada makna sesungguhnya, yang dia diletakkan untuknya, ya, makna yang sesungguhnya dan digunakan untuk itu. Dan itu sudah kita jelaskan. Ya, haqiqah ada tiga, ada haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, ada haqiqah urfiyah. Kemudian majaz. Majaz kebalikan dari haqiqah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wal majazu huwa al-lafdhul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Mithlu asadun lirrajuli syuja'i. Majaz dia adalah lafaz al-musta'malu yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada selain apa yang diletakkan untuknya. Selain. Jadi digunakan bukan pada makna sesungguhnya. Singa bukan pada singa yang sebenarnya. Yaitu dia majaz. Seperti apa? Asad, singa. Lafaz singa ini lafaz yang digunakan, tapi karena dia majaz digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya. Pada selainnya, bukan makna yang sesungguhnya, yaitu asadun lirrajuli syuja'i, untuk laki-laki pemberani. Maka ini bukan pada makna sebenarnya. Tapi di situ terdapat keterkaitan, kemiripan, qarinah, indikasi, musyabahah. Nanti akan dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala. Itu dia majaz. Kemudian fa kharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmalu, maka keluar dengan perkataan kita musta'mal, lafaz yang digunakan keluar darinya muhmal, yaitu lafaz yang tidak digunakan. Seperti apa? Daiz, kebalikan dari zaid, enggak ada maknanya, enggak digunakan, itu muhmal namanya. Anas jadi apa? Sana. Qalam jadi malakun, ya, nggak digunakan. Maka dari definisi dari al-lafdzul musta'malu, keluar darinya al-musta'malu adalah al-muhmalu. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Tidak dinamakan haqiqah dan tidak juga majazan, karena memang nggak digunakan. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqatu. Keluar dengan perkataan kita lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada selain apa yang diletakkan untuknya, keluar darinya adalah al-haqiqah. Karena al-haqiqah adalah fi ma wudi'a lahu. Lafaznya digunakan pada makna sebenarnya, itu haqiqah. Pada makna yang diletakkan untuknya. Maka dari definisi majaz, fi ghairi ma wudi'a lahu, lafaz yang digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya, pada selain makna yang sesungguhnya, keluar darinya adalah al-haqiqah. Dan kemudian lihat di sini, perhatikan, perlu antum garis bawahi, karena akan menjadi selamat dan tidak selamatnya akidah seseorang. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqati wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarinati. Apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi. Pada hukum asalnya tidak boleh membawa lafaz kepada majaznya. Tidak boleh, itu hukum asal.
Jadi hukum asal dalam kalam adalah hakikoh. Tidak boleh membawanya ke majaz. Illa bidalilin sahihin. Kecuali dengan dalil yang sahih. Yamna'u min iradatil haqiqati. Yang mencegah dari yang diinginkan hakikoh. Yang diinginkan hakikoh. Oleh karena itu kalau orang ada yang mentakwil sifatan, yang mana dalilnya? Kalian katakan tangan ini, kalian katakan turunnya Allah di sepertiga malam ini, Allah di atas arsy ini, mana dalilnya? Karena hukum asal dalam lafaz, dalam kalam itu hakikoh. Gak boleh membawanya kepada majaz kecuali dengan dalil yang mencegah dari iradatil hakikoh, yang mencegah dari makna hakikoh. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarinati. Dan dia yang dinamakan dalam ilmu bayan itu ilmu balaghah bil qarinah, ya, dengan al qarinah, indikasi. Jadi harus ada indikasinya, dalilnya yang sahih, enggak asal-asalan. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang Yusuf kayak gedebong pisang. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Apa indikasinya? Kenapa kayak gedebong pisang? Emang apa sangkut pautnya? Apa kepemiripannya? Maka harus ada indikasi, dalil yang sahih. Anas kayak penghapus. Gimana maksudnya kayak penghapus kan? Nggak nyambung, bener gak Anas? Nyambung nggak? Antum kayak penghapus? Nggak nyambung. Karena nggak ada indikasinya. Jadi nggak boleh kita asal-asalan penghapus kita majaskan, karena hukum asalnya hakikoh penghapus ya penghapus, kecuali dengan dalil yang sahih. Kemudian lihat di sini kata penulis rahimahullah taala, wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi. Lihat ini penting, syaratnya wujudu irtibatin bainal ma'nal haqiqi wal majazi liyasihhat ta'biru bihi anhu wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil alaqati wal alaqatu imma an takuna al musyabahata aw ghairaha. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhati isti'mali lafzi fi majazihi, disyaratkan pada sahnya penggunaan lafaz pada majaznya. Disyaratkan pada sahnya penggunaan lafaz di majaznya adalah wujudur tibatin, adanya keterikatan bainal ma'nal haqiqi wal majazi, antara makna hakiki dan makna majazi. Ini penting. Harus ada irtibat, keterikatan. Ya kayak tadi Ana bilang Yusuf kayak gedebong pisang, enggak ada irtibatnya. Anas kayak penghapus, apa irtibatnya? Karena disyaratkan untuk sahnya penggunaan lafaz dalam majaznya itu harus adanya irtibat, keterikatan antara makna hakiki dan majazi. Liyasihhat ta'biru bihi anhu, agar sah pengungkapan dengannya darinya. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil alaqati, dan dia yang dinamakan dalam ilmu balaghah dengan al alaqah. Alaqah itu adalah ikatan. Jadi harus ada ikatannya. Kalau istilahnya dalam ilmu balaghah adalah al-alaqah. Wal alaqatu imma an takuna al musyabahata aw ghairaha, dan alaqah, ikatan itu ada kalanya berupa al musyabahah, kemiripan. Ya, ikatan bisa juga berupa kemiripan. Misalnya ada orang yang dia sering memberikan manfaat
Dia punya ini, dia bagi ke temannya. Dia dapat ini, dia bagi kepada temannya. Kemudian dia lihat temannya ada yang kurang, dia sempurnakan. Kemudian dikatakan, engkau seperti pohon kurma. Subhanallah, gitu kan? Pohon yang kokoh, yang memberikan manfaat kepada banyak umat. Berarti di situ harus ada ikatannya, dan itu kemiripan. Ya kayak tadi juga kemiripan itu, engkau seperti singa. Di situ dia ada ikatannya. Ikatannya apa? Kemiripan. Sama-sama pemberani, mirip-mirip pemberani. Au ghairaha, atau selainnya. Kemudian lihat di sini, fa in kanatil musyabahatu summiyat tajawuzu isti'aratan. Katajawuzi bilafzi asadin anir rajuli syuja'i. Tadi apa syaratnya? Harus ada ikatan, alaqah. Alaqah itu ada yang berupa musyabahah, kemiripan. Fa in kanatil musyabahatu, apabila berupa musyabahah, itu dia dinamakan tajawuz isti'arah, majaz isti'arah. Ini ilmu balaghah ya. Tadi apa yang pertama? Harus ada alaqah, ikatan. Apabila ikatannya dia adalah musyabahah, berupa kemiripan, maka dia dinamakan majaz isti'arah. Tajawuz antum terjemahkan majaz saja. Dinamakan majaz isti'arah. Apa arti isti'arah? Ana asta'ir. Apa arti isti'arah? Minjam. Majaz minjam. Kata jauzi bilafdi asadin, seperti majaz dengan lafadz asad. Anir rajuli syuja'i, dari laki-laki yang pemberani. Ya, jadi kalau dikatakan anta asadun, kamu adalah singa, maka di sini adalah dikatakan majaz, dan dia adalah majaz isti'arah, majaz meminjam. Yaitu meminjam lafadz asad untuk mengungkapkan kepemberaniannya kepada laki-laki tersebut. Sebagaimana beraninya singa. Meminjam. Hati-hati nih. Perhatikan. Nanti masuk ke ulangan nih hari Senin. Jadi syarat untuk sah penggunaan lafadz pada majaznya harus ada keterikatan antara makna hakiki dan majazi, dan dia dinamakan dalam ilmu balaghah adalah al-alaqah. Dan alaqah itu bisa berupa musyabahah, kemiripan. Apabila berupa kemiripan, namanya majaz isti'arah. Majaz meminjam asad dari laki-laki pemberani. Meminjam singa, yaitu sifatnya sebagai pengungkapan keberanian laki-laki tersebut. Wa in kanat ghairul musyabahati summiyat tajawuzu majazan mursalan in kanat tajawuzu fil kalimati. Perhatikan di sini. In kanat ghairul musyabahah, apabila alaqahnya, ikatannya, dia bukan musyabahah, bukan berupa kemiripan. Summiyat tajawuzu majazan mursalan. Dinamakan majaznya adalah majaz mursal. Dengan catatan, in kanat tajawuzu fil kalimati, apabila majaznya dalam kalimat. Apabila majaznya dalam berupa kalimat. Ana ulangin lagi biar mateng nih, mantap, kokoh ilmuannya. Syarat sah penggunaan lafadz dalam majaz, apa syaratnya? Harus ada ikatan antara mana hakiki dan majazi. Itu dia dinamakan dalam ilmu balaghah apa namanya? Alaqah. Alaqah artinya ikatan.
Dan alaqah ini, ikatan ini, dia banyak jenisnya. Ada yang musyabahah berupa kemiripan, ada yang selainnya. Apabila alaqahnya itu berupa musyabahah kemiripan, namanya majaz isti'arah, meminjam. Namun apabila alaqahnya, ikatannya bukan berupa musyabahah kemiripan, itu dia dinamakan majaz mursal. Apabila majaznya dalam fil kalimat. Tuh, antum catat kalau perlu, antum ringkas. Wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnadi, dan dinamakan majaz akli apabila majaznya dalam isnad penyandaran. Majaznya dalam isnad penyandaran. Paham sampai sini? Udah mulai jelas? Ana ulang. Syarat penggunaan majaz apa? Adanya ikatan antara makna hakiki dan majazi. Dinamakan apa dalam ilmu balaghah? Alaqah. Alaqah banyak jenisnya. Salah satunya adalah musyabahah. Kalau alaqahnya musyabahah, dinamakan majaz apa? Isti'arah. Namun apabila alaqahnya bukan musyabahah, dinamakan majaz apa? Mursal, apabila majaznya dalam kalimat. Dan dinamakan majaz akli apabila majaznya dalam isnad penyandaran. Contoh, lihat di sini, dengan contoh mudah untuk dipahami. Misalu dzalika fil majazil mursali. Ini majaz mursal ya. Selain musyabahah, alaqahnya bukan berupa kemiripan, namun dia majaz dalam kalimat. Misalu dzalika fil majazil mursali an taqula ra'ainal matara. Fa kalimatul matara majazun 'anil ushbi. Fatajawuzu bil kalimati. Lihat di sini. Contoh majaz mursal. Yang dia adalah majaz ikatannya bukan berupa musyabahah. Alaqahnya bukan musyabahah. Namanya majaz mursal, yaitu karena majaznya di dalam kalimat. Contohnya apa? Ra'ainal matara. Kami mengembala di hujan. Lihat. Ra'aina itu artinya kami mengembala. Kambing, sapi, unta. Al-matara, di hujan. Di sini namanya majaz mursal. Kok bisa di hujan? Apa ikatannya? Ada ikatannya. Karena syarat majaz harus ada alaqah ikatannya. Tapi di sini alaqahnya bukan musyabahah, bukan kemiripan. Maksudnya apa? Kami mengembala di hujan, yaitu kami mengembala di padang rumput. Maksud dari kami mengembala di hujan, maksudnya apa? Kami mengembala di padang rumput. Ada gak kemiripannya? Gak ada. Karena di sini alaqahnya bukan musyabahah. Ikatannya bukan berupa kemiripan. Oleh karena itu nggak ada kemiripan antara hujan dengan rumput. Kami mengembala di hujan. Maksudnya kami mengembala di padang rumput. Nggak ada kemiripannya. Karena memang bukan musyabahah alaqahnya. Ini adalah majaz mursal. Yaitu majaznya dalam kalimat. Lihat di sini, kok bisa dari hujan ke rumput? Fakalimatul matara majazun 'anil ushbi. Kata hujan itu adalah majaz dari rumput. Kenapa? Karena rumput bisa tumbuh karena ada hujan. Antum tulis tuh, ini nggak ada di buku. Ada alaqahnya gak di situ berarti? Ada ikatannya antara hujan dengan rumput. Kami mengembala di hujan. Maksudnya apa? Kami mengembala di rumput. Ada alaqahnya. Ikatannya, apa ikatannya? Ya rumput bisa tumbuh karena ada hujan. Tapi ingat ya, ini beda dengan yang tadi tuh, asadun. Anta asadun beda. Karena beda, yang sebelumnya musyabahah, ini bukan musyabahah. Ini alaqah yang berbeda
nanti antum pelajari dalam ilmu balaghah namanya alaqah sababiyah, alaqah sebab. Rumput tumbuh sebab adanya hujan. Fatajawuzu bil kalimati, maka itu majas dengan kata. Paham sampai sini? Paham nggak? Yang lain? Kami mengembala di hujan, maksudnya apa? Kami mengembala di rumput. Ada gak alaqahnya? Ada. Alaqah itu ikatan. Maksudnya apa ikatannya? Rumput bisa tumbuh disebabkan ada hujan. Tapi ada kemiripan gak antara rumput dan hujan? Tidak. Karena bukan alaqah musyabahah. Lanjut. Wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Soalnya anak ulang-ulang, anak benar-benar kasih contoh, anak tekankan dulu. Anak ketika belajar sulit mama ini, karena memang kan gurunya dia langsung jalan aja. Fil majazil aqli antaqula anbatal mataru al-ushba fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Lakin ini terserah antum mau hidupkan mau matikan bisa. Kalau dimatikan lakin sukun berarti setelahnya mubtada, isnadul inbati ilal matari majazun. Bisa antum hidupkan jadi saudaranya inna, lakinna isnadal inbati ilal matari majazun. Li'annal munbita haqiqatan, ya dia di sini maf'ul mutlaq, haqiqatan huwallahu ta'ala. Fatajawuzu fil isnadi. Perhatikan di sini. Contoh hal itu pada majaz akli. Ini juga sama. Ada alaqah ikatannya, namun bukan musyabahah, bukan kemiripan. Dan ini adalah majaz akli, dia adalah majaz dalam penyandaran. Antakula kamu katakan anbatal mataru al-ushba. Anbata artinya menumbuhkan. Al-mataru hujan, al-ushba rumput. Yaitu rumput menumbuhkan. Enggak rumput. Hujan menumbuhkan rumput. Hujan menumbuhkan rumput. Secara sekilas benar gak? Sekilas benar gak? Benar. Hujan menumbuhkan rumput. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Lihat di situ kata Syekh. Kalimat-kalimat semuanya diinginkan dengannya hakikat maknanya. Benar, apa yang salah? Hujan menumbuhkan rumput. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, apakah iya benar-benar hujan yang menumbuhkan rumput? Bukan. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Karena ternyata kita jumpai ada tempat yang dia terkena hujan tapi tidak tumbuh rumput. Coba antum cari di tanah merah. Misal di sini, di semen, atau mungkin di jalan raya, ada nggak rumput di situ? Nggak ada. Tapi di ladang-ladang, lahan-lahan sebagiannya tumbuh rumput. Berarti apa yang bisa kita pahami? Yang menumbuhkan rumput bukan hujan, namun Allah. Ini namanya majaz isnad, penyandaran. Yaitu disandarkan kepada Allah. Lakin isnadul inbati ilal matari majazun. Akan tapi penyandaran penumbuhan kepada hujan itu majaz. Penyandaran penumbuhan kepada hujan yang menumbuhkan itu dia majaz. Li'annal munbita haqiqatan huwallahu. Karena bahwasanya yang menumbuhkan sebenarnya dia adalah Allah. Ya tadi itu kita jumpai ternyata banyak tempat yang dia terkena hujan, ketika hujan turun toh enggak numbuh rumput. Tapi ada tempat yang dia turun sedikit tumbuh rumput. Maka ini menunjukkan bukan hujan yang menumbuhkan rumput, Allah yang menumbuhkan. Fatajawuzu fil isnad. Maka ini adalah majaz dalam isnad, penyandaran. Kemudian lihat lagi. Wa minal majazil mursali at-tajawuzu biziyadati wa tajawuzu bil hazfi. Wah, anak kalau pas lagi itu belajar diaman mumet, anak ini apa ini maksudnya? Kan nggak diterjemahin tuh sama syekhnya. Habis lah anak tuh kan.
Apalagi kalimat-kalimatnya, kata-katanya kayak agak sulit kan. Ini antum Masya Allah, anak terjemahkan dengan terjemah anak buat mudah memang. Wa minal majazil mursal, dan termasuk dari jenis majaz mursal. Ya ingat tadi majaz mursal yaitu apabila alaqahnya bukan musyabahah, dinamakan majaz mursal apabila majaznya dalam berupa kalimat. Salah satu dari contoh majaz mursal adalah at-tajawuzu biziyadati. Masih ingat ya tadi majaz mursal? Ya, tadi ya, sebelum majaz akli. Tengah-tengah tadi, yaitu bukan musyabahah dan dia pada majaznya pada kalimat. Dan dia ada jenis-jenis juga. Yang pertama at-tajawuzu biziyadati. Majaz penambahan, ya, dalam kalimat berarti berkaitan dengan kalimat. Tapi di sini kalimatnya penambahan. Wa tajawuzu bil hadfi, dan majaz pengurangan juga sama kalimat karena majaz mursal fil kalimat berkaitan dengan kalimat. Mathalu, ya, mereka para ulama usul memberikan contoh lil majazi biziyadati, untuk majaz penambahan. Biqaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Di sini kafnya adalah tambahan. Dan dia adalah termasuk, kalau di sini majaz mursal yang jenisnya majaz tambahan. Tujuannya apa? Innal kafa zaidatun litakidi nafyil mathali anillahi. Mereka mengatakan sesungguhnya kaf itu dia tambahan untuk menguatkan peniadaan perumpamaan, permisalan dari Allah. Jadi apa? Sama sekali tidak ada yang mirip, yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun. Itu dia majaz mursal yang tambahan. Paham insyaallah? Karena tanpa kaf udah cukup. Kalau misalnya dikatakan laisa mithluhu syai'an, cukup. Tidak ada yang semisal Allah, sesuatu apapun cukup. Tapi di sini dikatakan laisa kamitslihi. Di situ ka-nya adalah majaz. Majaz mursal. Mursalnya jenisnya tambahan. Tujuannya untuk apa? Menguatkan peniadaan perumpamaan, kemiripan dari Allah. Sama sekali nggak ada yang mirip gitu. Faqalu innal kafa zaidatun litakidi nafyil masali anillah. Itu yang tambahan. Wa mithalul majazi bil hadfi, contoh majaz dengan penghapusan. Majaz mursal berkaitan dengan kalimat dan dia di sini penghapusan. Qauluhu ta'ala was'alil qaryata, tanyalah oleh kamu kepada desa. Desa bisa enggak ditanya? Tanyalah desa. Gimana tanyalah desa? Bisa enggak tanyalah desa? Enggak bisa. Maka di sini dia majaz. Majaz mursal. Dan jenis mursalnya, kalimatnya adalah penghapusan. Ai was'al ahlal qaryati, tanyalah penduduk desa. Pentingnya seseorang dalam belajar. Jadi kalau misalnya ada yang mau tahu kegiatan pondok pesantren, terus Anda bilang, tanya pondok pesantren. Kalau orang nggak paham, dia tanya memang pondoknya, temboknya gitu kan, mejanya, gimana kalian belajar gini. Maksudnya apa? Tanya santri yang ada di pondok pesantren, orang yang ada di pondok pesantren, itu majaz. Fahudifat ahlu majazan, dihapus kata ahl sebagai majaz. Ya tadi majaz mursal, jenis mursalnya al-hadfu, penghapusan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, walil majazi anwa'un kathiratun madhkuratun fi ilmi bayani, dan untuk majaz dia memiliki jenis-jenis yang banyak yang disebutkan dalam ilmu balaghah. Ilmu bayan itu ilmu balaghah. Nanti kita pelajari insyaallah ta'ala. Wa inna ma dzukira tarafun minal haqiqati wal majazi fi usulil fiqhi. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya disebutkan taraf sedikit
Minal haqiqati wal majaz, yaitu dari haqiqah dan majaz fi usulil fiqhi, dalam ilmu usul fikih. Kenapa kok disebutkan haqiqah dan majaz dalam ilmu usul fikih? Lianna dalalatal alfadhi imma haqiqatun wa imma majazun. Karena bahwasanya kandungan dalalah itu dia bisa menerjemahkan kandungan. Ya kalau letterleknya penunjukan lafaz. Kandungan lafaz itu ada kalanya haqiqah dan ada kalanya majaz. Oleh karena itu butuh seseorang dalam memahaminya. Tadi kan apa? Usul fikih itu dia menyimpulkan hukum dari kandungan lafaz. Sedangkan kandungan lafaz ada yang haqiqah, ada yang majaz. Oleh karena itu butuh dipelajari apa itu haqiqah, apa itu majaz. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi. Maka dibutuhkan kepada mengetahui setiap dari keduanya, haqiqah dan majaz, dan hukumnya. Wallahu alam. Tanbih, pemberitahuan. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwal masyhuru inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Taqsimul kalam, pembagian kalam menjadi haqiqah dan majaz, huwal masyhuru inda aktsaril mutaakhirin. Dia itu terkenal menurut kebanyakan orang belakangan. Jadi baru-baru ini. Di Quran dan selainnya. Jadi ini istilah haqiqah, ini dia majaz, itu terkenal baru-baru ini saja. Dahulu para salaf, para sahabat apalagi nggak ada. Al-Quran ini dia yang dimaksud haqiqah, ini dia yang maksud majaz, tidak ada. Oleh karena itu apa yang membuat kita senang? Kan tadi sulit tuh belajar majaz. Pusing lah tuh, ada majaz ini, majaz ini, majaz ini. Wa qala ba'du ahlil ilmi la majaza fil Qur'an. Berkata sebagian ahlu ilmi, enggak ada majaz dalam Al-Qur'an. Jadi tapi perlu juga kita untuk mempelajarinya agar kita dapat mengetahui celah orang-orang yang tergelincir dalam memahami Al-Qur'an, agar kita bisa menasehatinya dan meluruskannya. Waqala akharun la majaza fil Qur'ani wala fi ghairihi. Berkata ulama yang lain, enggak ada majaz di Quran, bahkan juga tidak ada di selain Quran. Jadi benar-benar enggak ada majaz, semua haqiqah. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfirayini wa min al-mutaakhirina al-allamatu asy-Syaikh Muhammadu al-Aminu asy-Shinqiti. Ya, dengannya juga berkata Abu Ishaq al-Isfirayini, dan juga dari kalangan ulama mutaakhirin belakangan ini, ya belakangan ini maksudnya apa, baru-baru, yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, yang mengatakan enggak ada majaz dalam Al-Qur'an. Enggak ada majaz dalam Al-Qur'an. Lalu apa? Itu nanti dijelaskan lagi di kitab yang lebih luas dari ilmu usul fikih. Jadi was'alil qaryah, tanyalah desa, kalau bukan majaz berarti apa, gitu nanti ada. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim annahu istilahun hadithun. Waqad bayyana Syekhul Islam, dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu dan muridnya Ibnul Qayyim, annahu istilahun hadithun, bahwasanya itu adalah istilah yang baru. Ba'da inqidha'il quruni thalathatil mufaddalati, setelah selesainya generasi 3 yang utama, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ini istilahnya setelah 3 generasi yang utama baru ada. Jadi ini istilah baru-baru. Wa nasarahu, dan Syekhul Islam beserta muridnya menguatkan hal itu bi adillatin qawiyatin katsiratin, dengan dalil-dalil yang kuat yang banyak yang menjelaskan enggak ada majaz. Tubayyinu liman ittala'a 'alaiha, yang menjelaskan bagi orang yang ittala'a, membahas, mencari, ya, ittala'a itu mencari atasnya. Mencari atasnya. Anna hadzal qaula huwas shawab. Dan bahwasanya pendapat ini dia adalah yang benar, yaitu tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke inti pembahasan ilmu usul fikih, yaitu tentang pembahasan lafaz-lafaznya, kandungan-kandungannya, perintah, kemudian nanti larangan, kemudian nanti umum, kemudian khusus, dan lain sebagainya. Ana minta antum banyak-banyak murojaah, dan ingat hari Senin kita ulangan. Dan berarti nanti jadwalnya ada yang kita rubah ya. Nanti setiap hari Senin enak sekali dia nggak pernah baca.
Hari Senin ulangan, berarti ana minta antum banyak-banyak murojaah. Ya, hari Sabtu malamnya antum murojaah, hari Ahad, kemudian hari Senin paginya di halaqah setelah Quran dilanjut dengan murojaah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.